Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 8 yang beranggotakan 1. Anna Febrianti 20 200 127, 2. Amelia Larasati Kurniawan 20 200 137, 3. Ajeng Diah Pramesti 20 200 139, dan 4. Alivia Ori Enjarwati 20 200 144. Ingin menyampaikan presentasi yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami, yaitu mengenai pengertian, tujuan, karakteristik, ruang lingkup syariah Islam. Mengenal pengertian syariat Islam. Istilah syariat bukan lagi istilah yang baru atau aneh bagi banyak orang. Kata syariat ini sering ditemukan di berbagai tempat dan kesempatan, mulai dari buku yang dibaca, ceramah ustadz, pengajian, kultum, dan lain sebagainya. Namun, apakah yang dimaksud dengan syariat? Makna syariat secara bahasa. Kata syariat sendiri sebenarnya merupakan kata dalam bahasa Arab yang kemudian diserap menjadi kata bahasa Indonesia. Bahkan, kata ini juga bisa Anda temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online. Dalam KBBI, kata syariat berarti hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kata syariat juga memiliki bentuk tidak baku, yaitu serengat, syariat, syariat, dan syariah yang memiliki arti sama. Namun, untuk mengetahui makna asli syariat, tentu saja Anda harus merujuk kepada kamus literatur bahasa Arab yang menjadi asal kata syariat tersebut. Kata syariat berasal dari syara, yang artinya memulai, mengawali, memasuki, dan memahami. Dalam definisi lain, kata ini juga bisa berarti membuat peraturan undang-undang syariat. Sedangkan secara etimologi, kata syariat memiliki arti mazhab atau metode yang lurus. Namun, dalam perkembangannya, istilah syariat lebih akrab untuk menyebut aturan Islam. Secara istilah, syariat Islam adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk para hambanya, baik terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak, baik terkait hubungan makhluk dengan Allah maupun hubungan antar sesama makhluk. Allah berfirman, "Summa ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha." Kemudian, aku jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 18. Karakteristik syariat Islam. Pertama, yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam berasal dari Sang Pencipta yang Maha Agung, yang Maha menciptakan manusia dan alam semesta beserta isinya. Keberadaannya sebagai syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya banyak keistimewaan. Di antaranya, bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan pemberi rizki. Dialah satu-satunya yang memiliki hak untuk menetapkan syariat. Kedua, keterikatan syariat dengan akhlak. Diketahui bersama bahwa tujuan suatu aturan tidak akan terrealisasi jika hanya sekedar ditetapkan, tapi harus ada kesiapan untuk menjalankannya dengan kerelaan hati dan yakin. Sebagaimana tujuan aturan yang diharapkan tidak akan terrealisasi hanya karena aturan-aturannya baik, tujuannya akan tercapai jika dilaksanakan oleh orang-orang yang diberlakukan baginya aturan itu. Ketiga, menghubungkan antara dunia dan akhirat. Di antaranya keistimewaan syariat Islam dibandingkan dengan undang-undang buatan manusia, bahwa ia memberi ganjaran ataupun hukuman di dunia dan akhirat, dan balasannya di akhirat lebih besar daripada balasannya di dunia. Keempat, memperhatikan sisi sosial dalam aturan-aturannya. Syariat Islam tidak mendahulukan kemaslahatan suatu kelompok
dan mengabaikan yang lain, atau berpihak kepada seseorang dan merugikan yang lain. Namun, ia menjadi solusi bagi masalah besar itu, di mana mayoritas masyarakat yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai aturan dan metode dalam kehidupan kewalahan menghadapinya, yaitu perseteruan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum dalam masyarakat. Kelima, konstan namun fleksibel. Islam tegak di atas prinsip-prinsip konstan yang tidak berubah-ubah dan berganti-ganti, bersumber dari Al-Quran yang dijaga keautentikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan syariat Islam yaitu 1. Memelihara kemaslahatan agama. Agama Islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidah, ibadah, dan akhlak umat. Ajaran Islam memberikan kebebasan untuk memilih agama. Dengan adanya syariat Islam, maka dosa syirik maupun murtad akan ditumpas. 2. Memelihara jiwa. Agama Islam sangat menghargai jiwa seseorang. Oleh sebab itu, diberlakukanlah hukum qisas yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan. Seseorang yang telah membunuh orang lain akan dibunuh. Seseorang yang telah mencederai orang lain akan dicederai. Seseorang yang telah menyakiti orang lain akan disakiti secara setimpal. Dengan demikian, seseorang akan takut melakukan kejahatan. Dengan adanya syariat Islam, maka pembunuhan akan tertanggulangi karena para calon pembunuh akan berpikir ulang untuk membunuh karena nyawanya sebagai taruhannya. Dengan begitu, jiwa orang beriman akan terpelihara. 3. Memelihara akal. Kedudukan akal manusia dalam pandangan Islam amatlah penting. Akal manusia dibutuhkan untuk memikirkan ayat-ayat hauliyah Al-Quran dan kauniyah sunatullah menuju manusia kamil. Salah satu cara yang paling utama dalam memelihara akal adalah dengan menghindari komer, minuman keras, dan judi. Syariat Islam akan memelihara umat manusia dari dosa bermabuk-mabukan dan dosa perjudian. 4. Memelihara keturunan dan kehormatan. Islam secara jelas mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Di dalam syariat Islam telah jelas ditentukan siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Syariat Islam akan menghukum dengan tegas secara fisik, dengan cambuk, dan emosional dengan disaksikan banyak orang agar para pezina bertaubat. 5. Memelihara harta benda. Dengan adanya syariat Islam, maka para pemilik harta benda akan merasa lebih aman. Karena Islam mengenal hukuman had, yaitu potong tangan atau kaki. Ruang lingkup syariat Islam. Ruang lingkup syariah mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut. 1. Ibadah khusus atau ibadah makdah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, meliputi rukun Islam. 2. Ibadah umum atau muamalah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam lainnya, meliputi A. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan lainnya dalam hal tukar-menukar harta atau jual-beli dan yang searti. B. Munahakat, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hubungan berkeluarga atau sudah menikah dan yang mempunyai hubungan dengannya. C. Jinayat, yaitu peraturan yang menyangkut pidana. D. Siyasah, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan politik. E. Akhlak, yaitu mengatur sikap hidup pribadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.